Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Ayu Permatasari dan juga bersama Bapak Hendra Eka Putra di Titik Temu. Kita akan lanjut tentang pembahasan mengenai tugas dan fungsi Kemenkumham ya Pak ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yang saya akan lontarkan kepada Bapak ini, kita akan membahas tentang Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Di dalamnya apa saja yang kira-kira perlu masyarakat ketahui Pak? Baik, jadi pada bidang hukum sendiri sebanyak setidaknya terdapat 2 sasaran sebagai pengaju layanan, yakni pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Pertama, layanan pada fasilitas pembentukan produk hukum yang ada di daerah yang berhubungan langsung dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, yang ada layanan disediakan oleh terkait analisis dan evaluasi hukum di daerah, pembentukan produk hukum daerah, konsultasi, pembuatan naskah akademik hingga harmonisasi produk hukum daerah. Di sini kan ada, kalau di Kalimantan Tengah ini kan ada Dayak ya, ada hukum adat Dayak. Jadi kita akomodir juga untuk produk hukumnya di harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya juga ada yang bersinggungan dengan masyarakat penyuluhan hukum, bantuan hukum dan jaringan komunikasi hukum. Ada JDIH, masyarakat bisa mendapatkan layanan penyuluhan hukum dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi ada warga masyarakat yang terlibat hukum, baik itu hukum pidana atau hukum perdata, kita ada lembaga bantuan hukum yang difasilitasi oleh negara. Jadi dia bisa berkonsultasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan hak-haknya. Gratis itu Pak? Gratis kita dibayar negara pokoknya. Selanjutnya adanya permohonan organisasi bantuan hukum OBH yang telah terakreditasi di wilayah Kalimantan Tengah. Terdapat 9 OBH yang tersebar pada 1 kota dan 4 kabupaten, serta JDIH yang di dalamnya terdapat pengelolaan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi kami juga di kantor wilayah mempunyai perpustakaan, buku-buku yang banyak tentang hukum. Jadi kalau masyarakat ada selain di internet, ya silakan aja dia datang ke kantor, kita bukunya banyak. Berarti saya boleh datang ke kantor untuk boleh. membaca. Jadi teman-teman mahasiswa juga yang bergerak di bidang hukum, silakan aja di kantor saya banyak buku-buku yang berkaitan dengan hukum atau yang berkaitan dengan kepentingan hukum adat juga ada di sana. Ada juga Pak ya. Nah berarti itu tadi adalah keuntungan saya bisa melakukan konsultasi hukum di situ Pak ya. Terus juga saya bisa melaksanakan, untuk yang di Kalimantan Tengah saya bisa akses perpustakaannya juga Pak ya. Itu terbuka untuk umum semuanya Pak ya? Jadi perpustakaan terbuka untuk umum. Ya silakan aja ngadakan riset di Kementerian Hukum dan HAM, silakan aja, atau magang di direktorat yang kami punya juga ada. Jadi ada 4 bidang tadi, silakan aja, bisa di bidang pemasyarakatan, di imigrasi, Yankum, atau di bidang administrasi. Kalau rekan-rekan dari mahasiswa mau mengadakan riset atau mengadakan penelitian, ya silakan aja, welcome. Ini harus dicatat untuk rekan-rekan mahasiswa Pak ya? Iya, kita ya membudayakan membaca. Iya, betul, membaca kan katanya buku itulah jendela dunia. Iya. Jadi bagaimana mendorong masyarakat untuk minat bacanya dikembangkan, disosialisasikan apa-apa aja peraturan-peraturan daerah yang masyarakat belum tahu. Nah, jadi kita adakan, makanya setiap hari Minggu di Car Free Day itu kami ada booth sendiri untuk menghimbau masyarakat. Mungkin nanti ada KDRT, tapi bisa lapor ke kita. Melakukan sosialisasi juga di Car Free Day ya Pak ya. Berarti setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Sudah terlaksana dari tahun ini berarti? Iya, setelah saya jadi Kekanwil di sini, memang saya ke booth seperti itu untuk sosialisasi hukum. Kan kita nggak tahu di masyarakat, selain dia buta hukum, nah mungkin dengan adanya sosialisasi dari kita, mereka bisa dapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat lah setiap hari Minggu itu gitu. Baik, membahas tentang itu sedikit, berarti bagaimana minat masyarakat untuk Car Free Day dari Kemenkumham ini Pak? Yang pasti karena setiap hari Minggu itu banyak sekali ya, dari masyarakat umum, awam dengan masyarakat yang intelektual. Berbagai usia juga Pak ya? Berbagai usia, berbagai generasi, generasi milenial juga banyak di sana untuk belajar hukum. Jadi kita membuka banyak peluang untuk mengembangkan budaya membaca dan hukum yang ada di Indonesia. Baik. Oke, untuk selanjutnya bidang pelayanan hukum sendiri, layanan yang tersedia masyarakat? Ya, jadi di bidang HAM ini juga terdapat layanan penguatan HAM dan Yankomas, pelayanan komunikasi masyarakat tadi yang saya sampaikan. Kita melayani masyarakat dari ibu kota
Palangkaraya ini ke Sokamara sana juga ada. Jadi pelayanan hukum itu dititipkan di lapas itu kan ada yang komasnya di sana. Jadi yang menangani masalah pengaduan masyarakat terdapat indikasi terjadi suatu pelanggaran HAM umpamanya atau adanya sengketa lahan, itu kita juga ada beberapa kali penyelesaian dengan masyarakat sekitar ya, ada dengan masyarakat adatnya juga. Juga menyampaikan permasalahan yang terkaitan dengan HAM disertai bukti-bukti pendukung yang terkait. Yang pasti mereka datang ke kita itu sudah bawa bukti yang konkret ya. Umpamanya dia berkaitan dengan sengketa lahan, otomatis kan mereka harus bawa berkas-berkasnya. Kadang banyak tumpang tindih kan. Ya, tidak hanya konsultasi, datang bawa diri. Jadi gitu, bawa Pak, ya? data. Jadi kita ketika mereka datang ke kita itu kita sudah bisa memetakan nih ya, di mana letak permasalahannya gitu. Terutama di bidang hukum kan kita nggak bisa asal-asalan. Kita harus ada data-data lengkap, mulai dari umpamanya surat menyurat untuk lahan itu kan kita harus tahu. Jadi jangan konyol juga kita asal mendamaikan tapi kita nggak tahu permasalahannya kan itu. Balik lagi kan untuk di Kemenkumham sendiri tadi lebih banyak bersifat administrasi gitu Pak ya. Ya kalau kita kan kalau Komnas HAM dia di lapangan ya. Kalau sudah ada masalah baru mereka ini. Kalau kami kan administrasi melayani kepentingan masyarakat. Baiklah pemirsa, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari Bapak Hendra. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi penjelasan tentang Pak Hendra mengenai Kemenkumham, tugas-tugas dan fungsi lainnya. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan jeda pariwara berikut ini.